sahabat bahasa, selamat datang di channel YouTube MGMP Bahasa Indonesia. Di sini, sahabat bahasa memirsa pembahasan soal-soal bahasa Indonesia tingkat SMP dan MTS. Sebelum pembahasan, silakan untuk mengeklik tombol subscribe dan like. Silakan pula untuk memberikan komentar positif agar channel ini dapat terus berkembang dan membagikan konten-konten bermanfaat untuk sahabat bahasa. Halo sahabat bahasa, senang sekali hari ini Kak Putri akan belajar bersama sahabat bahasa. Di video kali ini kita akan membahas 3 indikator soal, yaitu tahapan alur, penyebab atau akibat konflik, dan perbandingan pola penyajian cerita. Oke sahabat bahasa, yuk kita mulai dari indikator pertama. Indikator yang pertama yaitu tahapan alur cerpen, cerita inspiratif, novel, atau fabel. Di sini disajikan kutipan cerita, diikuti dengan pertanyaan, kutipan cerita tersebut merupakan tahapan alur bagian. Tentu untuk menjawab soal ini, sahabat bahasa harus mengingat materi tentang tahapan alur dalam sebuah cerita. Apa saja sih sahabat bahasa tahapan alur dalam sebuah cerita? Yang pertama itu ada pengenalan, kemudian yang kedua ada pemunculan konflik, yang ketiga ada konflik memuncak, atau yang biasa kita sebut sebagai klimaks, kemudian yang keempat ada konflik menurun, atau yang biasa kita sebut sebagai anti klimaks. Dan yang terakhir ada tahapan penyelesaian atau yang biasa kita sebut sebagai resolusi. Nah, sahabat bahasa, kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu ya, pengenalan. Di tahapan pengenalan biasanya yang muncul adalah unsur dasar cerita. Unsur dasar cerita di sini yang dimaksud adalah pengenalan dari tokohnya siapa, tokoh, kemudian latarnya di mana, kapan, dan suasananya seperti apa. Jadi, kalau di tahapan pengenalan itu biasanya yang muncul adalah siapa tokohnya, kemudian di mana dan kapan cerita itu muncul, kemudian suasana apa yang ingin dibangun oleh pengarang kepada pembaca. Itu biasanya muncul di tahapan yang pertama, yaitu pengenalan. Nah, setelah ada tahapan pengenalan, kemudian masuklah di tahap yang kedua, yaitu pemunculan konflik. Nah, biasanya di sini si tokoh cerita itu mulai merasakan konflik. Jadi bisa dikatakan di pemunculan konflik ini, awal dari permasalahan itu muncul dalam cerita. Awal permasalahan cerita muncul. Nah, setelah ada pemunculan konflik, kemudian tahap yang ketiga yaitu konflik memuncak atau klimaks. Nah, di sini permasalahan yang ada di tahapan sebelumnya itu mencapai puncak, mencapai ketegangan atau kesulitan. Jadi si tokoh yang mengalami permasalahan cerita itu mengalami ketegangan atau kesulitan. Nah, biasa di sini dikatakan tokoh mengalami ketegangan atau kesulitan akibat konflik. Jadi kalau di tahap ketiga ini tokoh sedang mengalami ketegangan atau kesulitan akibat permasalahan yang muncul di tahap
sebelumnya. Kemudian yang keempat itu ada konflik menurun atau anti klimaks. Nah, di sini si tokoh sudah mengetahui cara mengatasi atau menyelesaikan masalah sehingga ketegangan akibat konflik itu bisa menurun. Nah, sampai di tahapan terakhir nih sahabat bahasa, yaitu penyelesaian atau resolusi. Nah, di tahap ini, semua masalah itu sudah selesai dan bahkan pembaca itu sudah bisa menyimpulkan pesan dan kesan dari cerita yang dibaca. Nah, ini tadi tahapan alur dalam sebuah cerita ya, sahabat bahasa. Nah, sekarang coba kita cermati kembali soal di indikator yang pertama ini. Kita baca dulu ya kutipan ceritanya sembari kita mencari kata kunci berdasarkan materi yang sudah kita ingat tadi. Sebuah papan nama tergantung di pintu satu ruangan Rumah Sakit Umum Daerah Yogyakarta. Tertulis nama Dr. Zainab Azalia SPKK di sana. Seorang pemuda berusia 28 tahun sembari menggandeng ibunya dengan sungkan mengetuk pintu ruangan itu. Sang dokter dari dalam ruangan mempersilakan masuk. Abdul nama pria tersebut. Ia masuk merangkul pundak ibunya yang bernama Sarah ke dalam ruangan dokter spesialis kulit. Nah, kalau dilihat dari kutipan cerita ini, sahabat bahasa, kita menemukan beberapa kata kunci ya. Yang pertama ini, di pintu satu ruangan Rumah Sakit Umum Daerah Yogyakarta. Berarti di sini dia menandakan adanya pengenalan latar ya. Maaf, ada pengenalan latar di sini. Kemudian ada lagi di sini seorang pemuda berusia 28 tahun sembari menggandeng ibunya. Nah, di kalimat ini muncullah pengenalan tokoh. Sampai di kalimat terakhir ini juga ya, sahabat bahasa, juga ada pengenalan tokoh. Nama pria tersebut adalah Abdul. Nah, berarti ini semakin menguatkan bahwa ada pengenalan tokoh di kutipan cerita ini. Kalau kita kembalikan ke materi yang tadi, sahabat bahasa, berarti kalau di sini ada pengenalan latar, kemudian ada pengenalan tokoh, berarti kutipan cerita tersebut merupakan tahapan alur bagian pengenalan. Oke, jadi di sini jawabannya adalah tahapan pengenalan ya, sahabat bahasa, karena di dalam kutipan cerita itu diungkapkan latarnya di mana, tokohnya siapa gitu. Maka untuk indikator yang pertama ini jawabannya adalah pengenalan. Oke, sahabat bahasa, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua ya. Nah, indikator yang kedua ini adalah menyimpulkan sebab atau akibat konflik. Nah, di sini ada dua variasi soal, sahabat bahasa. Jadi ada soal yang menanyakan penyebab konflik dan ada soal yang menanyakan akibat konflik. Kita coba dulu untuk menjawab soal nomor 2 ya, sahabat bahasa. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus tahu terlebih dahulu konfliknya apa, permasalahannya apa dalam kutipan cerita ini. Nah, sekarang coba kita cermati terlebih dahulu kutipan ceritanya. Tidak seorang pun teman sekelas Mimi yang suka makan kaki ayam. Mimi mulai ragu-ragu, jangan-jangan ia yang aneh karena suka makan kaki ayam. Masih terngiang-ngiang di telinganya jawaban teman-temannya. Ih, aku sih jijik. Ayam biasanya mencakar di tempat-tempat sampah, kata Yuli.
Haha, kamu suka makan kaki ayam. Kamu juga suka buntut dan kepala ayam, goda Dani. Ih, amit-amit, seperti tak ada makanan lain saja, kata Ine. Sepulang sekolah wajah Mimi murung. Ia tak mengira kegemarannya itu merupakan kegemaran yang langka. Sudah pulang, Mi? Itu di panci ada kaki ayam, ujar ibu. Mimi menggelengkan kepalanya. Bu, kenapa ibu tidak bilang kalau makan kaki ayam itu memalukan? Mimi pun menangis. Nah, sahabat bahasa, di sini kita bisa tahu ya, kalau konflik dalam kutipan cerita ini adalah Mimi sedih dan murung karena ia tak mengira kegemarannya Mimi, yaitu makan kaki ayam, itu merupakan kegemaran yang langka. Nah, kita tandai di sini ya. Konflik ini diperkuat dengan pernyataan Mimi di kalimat terakhir ini. Bu, kenapa ibu tidak bilang kalau makan kaki ayam itu memalukan? Nah, jadi di sini Mimi merasa sedih, dia merasa malu, dia menangis karena dia tidak menyangka kalau yang suka makan kaki ayam itu hanya Mimi. Dia sedih karena itu. Nah, kita sudah tahu ya konfliknya apa. Nah, sekarang kita cek opsi jawabannya. Berarti penyebabnya ya, kita cari penyebabnya. Yang A, Mimi merasa sangat aneh karena suka makan kaki ayam. Nah, kalau yang opsi pertama ini sudah masuk di konfliknya ya. Yang kedua, Mimi diajak teman-temannya karena kebiasaan makannya. Oke. Kemudian kalau yang opsi yang kedua ini bukan kebiasaan makan yang menjadi permasalahan, tapi kegemaran Mimi makan kaki ayam. Maka opsi jawaban yang B itu salah. Yang C, Mimi suka makan kaki ayam sedangkan teman-temannya tidak. Oke, kita simpan dulu. Kemudian yang D, Mimi menolak makanan kesukaannya karena merasa malu dan jijik. Ini yang opsi D ini bisa dibilang sebagai akibat konfliknya ya. Akibat konfliknya, maka jawaban D itu juga salah. Jadi satu-satunya jawaban yang benar adalah yang C. Mimi suka makan kaki ayam, sedangkan teman-temannya tidak. Nah, ini diperkuat oleh aktivitas Mimi di awal cerita, yaitu tidak seorang pun teman sekelas Mimi yang suka makan kaki ayam. Nah, di sini ditampilkan secara tersurat ya, kalau teman-teman Mimi itu tidak ada yang suka makan kaki ayam. Itulah penyebab konflik Mimi yang malu karena kegemarannya. Oke, begitu ya sahabat bahasa ya. Kita lanjutkan ke akibat konflik. Nah, kalau tadi yang ditanyakan adalah penyebab, di sini yang ditanyakan adalah akibat. Sama, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang menjadi konflik dalam cerita. Kita baca dulu ya. Nenek Romlah tinggal bersama kucing kesayangannya si Pusi. Suatu malam, beberapa tikus hampir mencuri roti, daging asap, dan keju. Dengan sigap, Pusi mengusir tikus-tikus itu. Setelah itu, Nenek Romlah dan Pusi siap untuk tidur. Namun, saat mereka hampir terlelap, tiba-tiba terdengar suara mengerikan. Krit, krit. Pusi melompat ke dapur. Nenek Romlah mengikutinya. Ternyata itu bunyi laba-laba besar yang sedang merajut sarangnya. Hus, pergi kau, Nenek Romlah berteriak jengkel. Sepanjang malam Nenek Romlah dan Pusi tidak tidur. Mungkin kita harus bangun di malam hari dan tidur pada pagi hari, gumam Nenek Romlah. Akibat konflik pada kutipan cerita tersebut adalah, nah, di sini kita tahu ya teman-teman, konfliknya adalah saat malam hari itu Nenek Romlah merasa jengkel karena ada bunyi laba-laba besar yang sedang merajut sarangnya. Dan di sini juga ada, di konflik yang pertama itu ada tikus-tikus yang ingin mencuri makanan Nenek Romlah. Kemudian yang kedua ada peristiwa lagi, ada konflik lagi, ada suara, ternyata itu suara laba-laba gitu. Nah,
Karena hal ini, Nenek Romlah dan Pusi itu sepanjang malam tidak tidur. Nah, akibat dari konflik ini adalah untuk opsi A, Nenek Romlah terjaga sepanjang hari. Bukan sepanjang hari, tapi sepanjang malam ya. Jadi opsi jawaban A ini salah. Kemudian yang B, Nenek Romlah merasa jengkel pada Pusi. Nah, ini salah. Kemudian yang ketiga, Nenek Romlah menukar jam tidur pada pagi hari. Dan yang D, Nenek Romlah dan Pusi bersiap untuk tidur malam. Nah, yang D ini jelas salah karena Nenek Romlah dan Pusi semalaman tidak bisa tidur. Maka jawabannya betul adalah yang C. Nenek Romlah menukar jam tidur pada pagi hari. Nah, ini diperkuat oleh pernyataan di kalimat terakhir ini ya. Mungkin kita harus bangun di malam hari dan tidur pada pagi hari. Jadi Nenek Romlah sengaja ingin menukar jam tidurnya yang tadinya malam hari menjadi pagi hari. Oke teman-teman, itu tadi 2 variasi soal di indikator menyimpulkan sebab atau akibat konflik ya teman-teman. Kita lanjutkan ke indikator yang terakhir. Nah, di indikator yang terakhir ini yaitu perbedaan pola pengembangan cerpen, cerita inspiratif, novel, dan fabel. Nah, di sini disajikan 2 kutipan teks, kemudian kita diminta untuk mencari perbedaan pola pengembangan diawali ya, berarti perbedaan pola pengembangan kutipan cerita di awal ya. Jadi kita fokus di awal ceritanya seperti apa. Kita mulai dari yang pertama, teks yang pertama. Nah, tentu teman-teman untuk menjawab soal nomor 4 ini, kalian juga harus mengingat materi seperti di indikator yang pertama tadi ya, ada tahapan-tahapan alur ya di sini. Karena kalau dilihat dari opsi jawabannya, kalau kita lihat dari opsi jawabannya, itu jawabannya berupa tahapan-tahapan alur. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu. Rusman kemudian sampai pada sebuah kesimpulan bahwa kehidupan harus terus berjalan. Barangkali hidupnya yang bakal berhenti, namun hidup banyak orang lain, kehidupan di dunia ini semestinya terus berjalan. Nah, kita mulai dari 2 kalimat pertama ini saja, sahabat bahasa. Di 2 kalimat pertama ini, kita lihat bahwa sudah muncul kesadaran tokoh atau sudah ada perubahan nasib ataupun perubahan pemikiran dari seorang tokoh. Di sini diceritakan Rusman kemudian sampai pada sebuah kesimpulan. Berarti ini sudah pada di akhir cerita. Berarti kalau kita ingat di materi tadi, kalau permasalahan sudah selesai, kemudian kita bisa mengambil pesan ataupun kesan dalam sebuah cerita, berarti kutipan ini masuk dalam tahapan penyelesaian. Oke, penyelesaian ya. Berarti kita bisa simpan jawabannya teks 1 ini berupa penyelesaian. Opsinya yang di teks pertama penyelesaian itu hanya opsi jawaban D. Otomatis jawabannya adalah opsi D. Nah, coba sekarang kita cek ya. Di teks kedua apakah benar kalau di teks 2 itu adalah pemunculan masalah. Pemunculan masalah itu berarti konflik yang dihadapi tokoh dalam cerita baru saja muncul. Oke, coba kita cermati di teks 2. Hidungnya berair dan ia batuk-batuk selama 4 jam sebelum kemudian menelepon rumah sakit. Petugas tiba 34 menit setelah itu. Petugas itu berjumlah 4 orang dan mereka menggunakan baju hazmat. Oke, sampai di sini saja ya teman-teman ya. Kita cermati 2 kalimat ini ya teman-teman ya. Di sini hidungnya mulai berair, kemudian
si tokoh itu menelepon rumah sakit. Nah, berarti kan di sini baru ada pemunculan masalah, ada pemunculan konflik, yaitu si tokoh sedang merasakan gejala sakit sebelum akhirnya dia dilarikan di rumah sakit. Kemudian sebelum si tokoh ini kemudian mencari-cari apa sebenarnya, kenapa kok saya bisa tertular wabah penyakit ini gitu. Maka bisa dipastikan teks kedua ini adalah diawali dengan kutipan dengan tahapan alur pemunculan masalah. Begitu sahabat bahasa, kita sudah selesai membahas 3 indikator soal. Berikut dengan variasi soalnya, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan tentunya menambah semangat belajar sahabat bahasa. Oke sahabat bahasa, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan salam literasi. Nah, sahabat bahasa, itulah pembahasan soal-soal pada kesempatan ini. Kamu sudah selesai memirsa pembahasan soal-soal bahasa Indonesia tingkat SMP dan MTS. Semoga dengan memirsa ini, sahabat bahasa dapat meningkat pengetahuannya dan dapat mengerjakan soal-soal ujian dengan benar. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal lainnya hanya di channel YouTube MGMP Bahasa Indonesia. Teruslah semangat belajar. Generasi bangsa Indonesia, cinta bahasa Indonesia.